Ya, jadi ada sudah 2 buku yang ditulis mengenai Tuan Manulang, menyangkut biografi beliau. Yang pertama, buku yang ditulis oleh Dr. Sio Hombing, itu pada tahun 2007-2008, dan kemudian dilanjutkan atau disempurnakan dengan buku yang ada sekarang ini yang ditulis oleh Pak Ikhwan dan Ibu Rosmaida, itu pada tahun 2022 gitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada 3 hal yang membangkitkan identitas Batak itu, yaitu berkenaan dengan penguasaan Hindia Belanda, pembukaan perkebunan besar, dan pengembangan agama Kristen. Ketiga ini memicu kebangkitan identitas etnik Batak. Kebangkitan identitas etnis ini memunculkan sebutan bangsa pada awal abad ini. Bangsa Batak, bangsa Minang, bangsa Ambon, Sunda, Jawa. Nah, inilah kemudian yang menjadi embrio bangsa Indonesia, seperti terlihat atau diikrarkan di dalam Sumpah Pemuda tahun 2008. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Sio Hombing, itu sudah ada bantahan-bantahan terhadap apa yang ada di dalam disertasi Lancaster. Misalnya mengenai sekolah anak raja di Narumonda itu yang diikuti oleh Tuan Manulang, itu betul sekolah anak raja. Jadi bukan sekedar tukang, bukan sekedar belajar grafik di sana gitu, tetapi keduanya gitu. Jadi sekolah anak raja, dan kemudian pada sore hari itu juga Tuan Manulang mengikuti berbagai kegiatan yang disebut dengan sekolah tanda petik sekolah tukang itu atau sekolah industri. Saya memperhatikan di dalam banyak hal mengenai pahlawan nasional, mereka yang sukses itu memang yang pergi meninggalkan daerah asalnya, pergi merantau gitu, dan dengan demikian mereka memperoleh cakrawala yang lebih luas. Dan di sini juga diceritakan tentang bagaimana setelah diberhentikan di sekolah, Tuan Manulang itu menerbitkan surat kabar Binsar Senondang Batak itu di Padang. Dan kemudian kita tahu bahwa kemudian beliau belajar di Singapura, di Methodist Senior Cambridge School di Singapura selama 3 tahun, dan kemudian setelah itu merantau lagi ke Jawa Barat dan ke Jakarta. Dan di daerah Jawa Barat ini istri beliau itu meninggal pada tahun 1914. Nah, setelah dari Pulau Jawa, kita tahu bahwa di Sumatera, di Tapanuli Utara, sejak tahun 1908 itu Belanda sudah mengenakan pajak langsung dan kerja rodi. Nah, ini apa yang terjadi di kampung halaman ketika Tuan Manulang itu kembali ke ke Tapanuli Utara. Jadi tahun 19 kembali dan kemudian membuka sekolah bahasa Inggris di Balige. Sesudah itu juga terjun ke dunia politik. Ada permohonan Rakyat Toba itu untuk menolak terpah ordonansi gitu. Jadi beliau sudah dari awal itu melakukan aksi-aksi agraria gitu. Jadi aksi-aksi menentang kapitalisasi pertanahan itu di Tapanuli Utara gitu. Dan kemudian mendirikan HKB di Balige yang melakukan kongres pertamanya pada Januari tahun 18. Beliau juga menjadi anggota Insulinde pada 1918. Dan yang menjadi catatan juga bagi saya adalah bahwa beliau melakukan juga ya audiensi ataupun juga negosiasi ataupun tidak menolak untuk bertemu misalnya dengan Gubernur Jenderal pada tahun 1918. Selain tentunya juga berhubungan atau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional, Abdul Muiz, Agus Salim, dan juga Os Syakriminoto di Surabaya gitu. Kemudian
apa yang dituntut itu mendatangkan hasil juga, bahwa ada penurunan uang pembayaran ganti rodi itu pada tahun 1918. Kemudian juga ada terjadi penyewaan tanah di Pansur Batu. Kemudian Tuan Manulang itu masuk penjara selama 1 tahun karena pers delik, dan kemudian beliau sebelumnya sempat juga menghadiri Kongres Persatuan Sumatera di Padang gitu. Jadi jaringan beliau itu jaringan dari banyak kalangan, apakah itu dari kalangan lintas etnis dan juga lintas agama gitu.